itu gue pengen naik gunung itu karena gue diajakin sama teman gue yang juga suka naik gunung, dan dia tuh sering banget ceritain pengalaman dia pas naik gunung. Dia tuh cerita kalau misalnya di gunung tuh indah banget, terus dia cerita kalau misalnya di gunung tuh ada samudra awan, ada planetarium terbuka, dan segala keindahan dan keasikan pas dia naik gunung. Dan dari situ gue mulai tertarik dan antusias untuk coba naik gunung juga. Dan yang gue lihat sekarang itu tuh naik gunung jadi trending topik banget. Banyak teman-teman gue yang ngepost di media sosial kalau misalnya tuh dia lagi naik gunung inilah, naik gunung itulah, dan kesannya wisata yang keren tuh bukan di mall lagi sekarang tapi naik gunung. Dan oleh sebab itulah gue okein untuk naik gunung bareng teman-teman gue. Untuk para pendaki gunung, penjelajah alam ataupun pecinta alam, gunung menjadi sebuah kawasan ekosistem tertentu yang secara khusus menarik, karena selain dia menyajikan pemandangan yang bagus, ada nilai petualangan di sana. Hanya saja tidak sedikit kita menemukan para pendaki gunung ini yang kita melihat tidak memposisikan mereka sengaja melakukan proses pengerusakan terhadap ekosistem gunung, tetapi banyak dilatar belakangi ketidaktahuan, ya. Berbeda bentuk kerusakan di ekosistem gunung dengan kerusakan hutan di Indonesia. Kalau hutan pada umumnya dirusak itu dalam bentuk landscape atau tutupan lahannya yang rusak. Nah, kalau ekosistem gunung ini sistemnya sistem ekologinya yang rusak, mulai dari siklus hidrologi, mata rantai ekosistemnya yang rusak. Kalau dibilang yakin sih yakin, karena kan gue naik gunung sama temen deket gue yang juga udah pernah naik gunung, dan itu juga udah sering naik gunung. Jadi dan gue kan di sana juga pengen asik-asikan gitu, gue nggak mau ribet-ribet mikirin hal-hal kayak gitu. Dan akhirnya gue yakin diri gue kalau gue tuh juga bisa naik sampai ke atas. Untuk melakukan persiapan awal pendakian, kita harus mempersiapkan dan mempertimbangkan dua aspek terpenting, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu sendiri ya kita harus menyiapkan dari fisik kita, pengetahuan kita, keterampilan kita, dan mental kita. Untuk meningkatkan kapasitas fisik kita bisa jogging minimal banget 2 minggu sebelum melakukan perjalanan, per hari 30 menit lah. Untuk kita tahu ketahanan fisik kita itu bisa kita persiapkan setiap harinya. Dan faktor eksternalnya ialah dari peralatan, dari makanan, dari kondisi medan itu sendiri, dan dari faktor cuaca itu sendiri. Untuk meminimalisir faktor internal ya kita bisa memperkuat kapasitas fisik kita bisa latihan fisik setiap harinya minimal banget 2 minggu sebelum perjalanan, 30 menit kita harus jogging. Dan untuk pengetahuan dasar ya kita bisa mempelajarinya, bisa searching dan baca artikel-artikel, mencari informasi terkait daerah mana yang kita tuju. Dan untuk mental kita berusaha semaksimal mungkin menggambarkan kondisi terpahit yang akan terjadi di sana. Itu harus sudah tergambar sebelum melakukan perjalanan. Penggambaran jalurnya kalau Cimati ya gitu, trek dari awal batas hutan sampai pos 3 masih lumayan enak lah jalannya, karena masih hutan damar, pohon bambu masih ada, treknya pun masih datar. Kalau udah lewatin trek 3, 4, 5, 6, 7 nya puncak, medannya udah medan terjal sama lumpur. Iya. Lumpur lumpur bisa segini, ya sedang lumpurnya. Nah, itu kondisi lagi ada sejenis. Enggak, mau hujan nggak hujan memang treknya seperti itu. Dan untuk mempersiapkan faktor eksternalnya, ya di zaman sekarang untuk mendaki gunung itu udah gampang lah. Ketika kita masuk toko outdoor, pasti kita bisa naik gunung. Peralatan atau perlengkapan apa yang kita butuhkan pasti tersedia di sana. Tapi mampu nggak kita mempersiapkan itu? Mampu nggak kita menggunakan itu dengan semaksimal mungkin? Dan itu yang harus kita persiapkan. Dan untuk mengenai kondisi cuaca dan kondisi medan bisa kita pelajari lewat peta topografi yang bisa didapatkan di Bakosur Tunnel itu sendiri. Ya ketika kita tidak melakukan itu semua, alam tidak pernah bernegosiasi. Intinya kita yang harus beradaptasi.
perencanaan yang matang merupakan keberhasilan dari yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sampailah pada detik perjalanan yang sudah kita persiapkan sebelumnya jauh-jauh hari, kita mau melakukan pendakian ke salah satu. Jaga kekompakan, jaga masing-masing dari teman saling menjaga dari yang desa maupun ranita. Semoga pendakian kita kali ini berjalan lancar, nggak ada hambatan apapun di lapangan. Dirasa cukup ya? Kalau emang cukup briefing yang kita lakukan sebelum berangkat, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. DNK Wanita! Aku berjalan di rimba raya, menyusuri gelap dan dinginnya alam semesta. Kau langkahkan kaki, kucur perlu membasahi kabut tutup sang mentari, lumpur peluk kaki ini. Patutkah kau sombong di bumi ini? Gunung-gunung tempat yang suci, merenung mengenali jiwa ini, melihat kebesaran ilahi. Ya, kalau di sana sih pantangan kayak pakaian itu ini nggak ada ya. Cuman pantangannya itu jangan itu masalah perkataan, tata sopan, ya. Iya. Kan dimanapun juga ya, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Atau misalnya ada seperti yang namanya manusia kan ada kesombongan, itu yang pertama yang dijaga kan ya. Seperti kalau misalnya tantangan itu dan ini misalkan ada kesana harus pakai pakaian ini nggak ada ya, pakaian bebas gitu ya. Yang penting sopan aja. Jaga sifat Ya, Jaga sifat. jadi nggak ada pantangan masalah itu, cuman itu aja satu tata tertib ya dimanapun juga kan. Sebab makhluk itu bukan hanya kita aja. Tuhan itu menciptakan manusia, ada jin, ada setan kan. Di atasnya ada malaikat. Betul nggak? Dari situ kan apa kita itu kan kemanapun kita kan selalu dibimbing ya. Yang bimbing kita kan malaikat ya, kiri dan kanan itu kan. Maka kalau kita perkataan itu harus dijaga. Sebab yang mencelakakan, yang meninggalkan itu kita juga ya, perkataan kita juga, betul nggak? Itulah supaya kita selamat, kata-kata kita ya dijagalah. Pertama kita sebelumnya kita berangkat ke sana kita berdoa ya, meminta keselamatan. Untuk mempersiapkan medan lintasan, apa yang mereka harus lakukan? Gitu. Persiapan apa aja yang harus mereka siapkan? Seperti misalnya latihan fisik, naik gunung, iya betul naik gunung sudah ada jalurnya, mudah lah gitu ya. Tapi itu olahraga yang menyangkut sisi keamanan gitu. Keamanan dari apa? Banyak hal gitu. Cuaca, medan lintasan itu sangat berpengaruh karena mendaki gunung. Kalau kita runut itu kejadian-kejadian yang ada di alam terbuka, kalau tidak karena manusianya atau dirinya sendiri, yang kedua adalah faktor alam. Persiapan akhir kita untuk melakukan trekking mungkin kita preparekan di sini karena
ketika kita sudah menaik ke atas, cuma disiplin waktu, disiplin ilmu, sama disiplin pergerakan yang bisa menyelamatkan kita nanti. Lanita Denta Salak. Memang Jawa sebagai pusat populasi dan struktur populasi Indonesia yang cenderung piramid, yang artinya kalau piramid itu angka umur muda itu lebih banyak, sementara sekarang trennya juga orang banyak balik lagi traveling, hobi travel ke tempat-tempat yang punya keindahan alam. Terus dengan struktur umur muda yang banyak juga mapala atau pecinta alam dari anak-anak muda juga banyak naik gunung dan sebagainya. Hanya sayangnya ketika mereka membawa bendera pecinta alam, tidak sesungguhnya mereka mencintai alam. Wah, kalau kehabisan makanan, apa yang harus mereka pelajari tentang kalau kita kehabisan makanan, kalau kita kehabisan air, apa yang harus mereka pelajari? Ya itu ada namanya survival. Survival itu mempelajari tentang bagaimana bertahan hidup. Apa aja yang harus dipelajari tentang bertahan hidup? Dari mulai kita mempelajari flora, macam-macam tumbuhan yang bisa dimakan, kemudian macam-macam tumbuhan yang bisa menjadi obat gitu, kemudian bagaimana cara mendapatkan air gitu. Bertahan hidup di gunung ya kita harus tahu teknik, kemudian prosedurnya itu seperti apa. Kita nggak sembarangan ngambil hewan atau tumbuhan yang kita sebut sebagai zoologi kalau hewan, kalau botaninya tumbuhan. Nah kemarin gue bareng temen-temen itu ke Salak ya mengeksplor bagaimana isi dari Gunung Salak itu seperti apa sih sebenarnya, karakter Gunung Salak itu seperti apa. Jadi yang gue ambil kemarin, ambil contoh aja, pas kita lagi nge-trek tiba-tiba ya ada botani namanya pakis haji atau bisa disebut juga namanya pakis buntut monyet. Nah itu ketika kita ambil, kita nggak sembarangan ngambil, maksudnya kita tahu prosedur bagaimana cara kita makannya itu seperti apa. Ketika kita ambil itu seharusnya kita tahu dulu ini karakter si pakis ini seperti apa. Nah kita lihat dulu, dia tuh kan banyak bulu-bulu halus yang bisa nanti mengganggu tenggorokan segala macam lah itu namanya. Nah sebisa mungkin kita bersihin dulu, kemudian kita makan. Nah dari situ kita tahu gimana rasanya, kemudian efeknya itu apa, efek positif yang ditimbulkan, menambahkan kalori. Kemudian negatifnya apa, ketika kita makannya banyak, makannya terlalu banyak dan segala macam. Nah itu kan nanti akan menimbulkan mungkin pusing. Itu saya udah merasakan. Tapi bagusnya apa, mineralnya itu terkandung banyak banget di dalamnya, mineral, kemudian kalorinya segala macam. Oke, kemudian yang kedua itu kita menemukan botani juga yang bernama begonia. Nah begonia ini sangat berbeda dengan pakis yang tadi. Kalau begonia itu mineralnya terkandung banyak dan rasanya juga sedikit asam seperti itu. Jadi sama, ketika kita mengambil ya kita nggak langsung makan, nggak sembarang langsung makan. Kita ambil dulu sama ujungnya, kemudian kita lihat juga di situ juga banyak bulu-bulu halus. Nah di situ kita harus pinter-pinter lah cara makannya itu seperti apa. Jadi kita kupas kulit bagian luar karena di situ banyak bulu yang saya sebutkan tadi. Kupas kemudian makan. Nah efek positifnya apa? Efek positifnya sama, dia menambah kalori karena perjalanan kita waktu itu emang sangat panjang dan itu sangat berguna sekali. Kemudian efek sampingnya apa? Kalau kita makan terlalu banyak, efek sampingnya akan mengantuk. Pasti itu akan mengantuk. Kemudian mungkin mood kita untuk jalan kembali itu udah hilang seperti itu. Hipotermia merupakan jenis penyakit ketinggian yang sering diderita oleh pendaki akibat dari penurunan suhu tubuh yang memang tubuh itu tidak menghasilkan panas tubuh. Itu akibat dari kita
membawa makanan yang mungkin kurang untuk membutuhkan kalori. Dan ciri-ciri fisik biasanya orang sudah mulai kena hipotermia, pupil mata sudah mulai mengecil, menggigil yang teramat dingin. Kedua, untuk penanganannya bisa kita lepaskan bajunya dan kita transfer suhu tubuh kembali. Selanjutnya kita turunkan ketinggiannya, itu mungkin untuk mengatasi hipotermia. Sedangkan hipoksia merupakan penyakit ketinggian yang diakibatkan kurangnya pasukan oksigen yang masuk ke otak. Ciri-cirinya biasanya pendaki sudah mulai ngelantur, titik fokus juga sudah mulai hilang. Untuk penanganannya bisa kita turunkan ketinggiannya seperti itu. Dan untuk teman kita ini akibat faktor kelelahan, akibat memang cuaca yang teramat ekstrim pada waktu itu kita kehujanan, dan untuk kondisi seperti ini juga tidak bisa diabaikan karena bisa menyebabkan kondisi hipotermia juga. Dan untuk pesan bahwa ketika kita mengalami kondisi seperti ini, ketika sudah mencapai puncak, kita harus menyesuaikan diri kembali, mengaklimatisasi kembali tubuh kita, bahwa ketika kita baru sampai dan panas tubuh kita masih tinggi ataupun suhu tubuh kita sudah berkurang, ketika pakaian kita basah, kita bisa menggantinya dengan pakaian kering, langsung ganti semua pakaian pergerakan kita dan pakai pakaian hangat dan langsung baru tidur. Kalau kita misalnya mau naik gunung, ya kita harus punya skill bagaimana cara memasang tenda. Itu kompleks banget ya. Memasang tenda, caranya itu seperti apa, tipe-tipe tendanya itu seperti apa, dan gimana sih kita memposisikan tenda itu di tempat yang seperti apa pula. Nah, tipe tenda itu ya kita harus bisa cara makingnya, masukin ke carry-nya itu seperti apa. Jadi nggak sembarangan tenda yang kita bawa. Tenda yang simple seperti yang gua bawa kemarin sama teman-teman, ya tenda doom, karena emang itu simple untuk dibawa, di packing, kemudian dimasukin di carrier seperti itu. Kemudian letak geografis atau kita memposisikan tenda tuh di tempat seperti apa sih? Kita nggak boleh memposisikan tenda di sembarang tempat. Jadi kita harus tahu arah angin tuh dia mengarah kemana sih. Jadi kita nggak menerjang angin langsung ketika kita memasang tenda seperti itu. Jadi kemudian di tempat yang landai, di tempat yang tidak dialiri sama air, kemudian dia juga tidak bisa dijangkau oleh hewan-hewan buas. Kemudian caranya seperti apa? Kita ambil semuanya alat-alat yang ada di dalam carrier yang udah kita persiapkan di awal, seperti tendanya itu sendiri, kemudian flash sheet, kemudian frame, pasak. Ya pasak itu harus ada ya. Kemudian kita keluarkan semuanya alat-alat yang bisa mendukung kita untuk melakukan pergerakan kita cepat untuk mendirikan tenda. Nah, dari sini ya kita harus punya skill yang tadi di awal, kita harus punya skill mendirikan tenda dengan cara apa? Nah, cara pertama itu adalah kita dirikan tenda, kemudian kita pasang frame-nya. Kemudian ketika kita masang frame, ya kita harus tahu alurnya itu seperti apa. Memasangnya itu seperti apa. Kemudian kita pasang pasak. Nah, pasak yang terakhir adalah kita memasang flash sheet atau bagian paling luar yang untuk kita melindungi dari hujan ataupun hewan buas dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita misalnya masang tenda, apalagi di gunung, itu di puncak itu beda lagi suasananya. Nah, dari sini ya kita ditekenin harus kita mandiri. Kalau misalnya lu nggak bisa ngedirin tenda aja, itu paling dasar banget. Kalau kita nggak bisa ngedirin tenda, ya udah hancur semuanya. Lu bakalan mati pun bisa itu malam itu, karena emang kondisi kita waktu di Salak kemarin ya kondisinya udah pada down semuanya, energi kita udah kekuras semuanya. Karena dari situ ya lo nggak bisa leha-leha buat istirahat sedikit pun. Pas baru sampai puncak tuh nggak langsung kita istirahat, tapi kita harus mendirikan tenda yang tadi karena itu dasar banget. Oke, kita bisa menggunakan semacam tali ya. Untuk tali ini kita menggunakan webbing, dan webbing itu bisa kita gunakan ketika kita menemukan medan yang agak lumayan terjal dan kita menuruni kondisi lembah yang lumayan curam. Itu bisa kita gunakan, dan untuk penggunaannya karena memang itu kita harapkan menjadi tambatan kita, intinya kita harus mencari tambatan juga dong, atau angkor di
buat webbing itu sendiri. Salah satunya kita bisa memilih dari pohon-pohon besar ataupun akar-akar pohon yang memang kita yakini itu kuat. Dan untuk mengikatkan webbing itu kita cukup menggunakan simpul pangkal dan simpul pita untuk menyambung webbing itu sendiri. Dan untuk penggunaannya, bahwa sekecil apapun atau sebesar apapun alat yang kita bawa merupakan sebagian dari nyawa kita ketika kita bermain di alam bebas. Ketika memang kita menuruni lembah dan menggunakan webbing, pastikan tali webbing itu berada di tengah-tengah badan kita, dan posisikan webbing itu selalu tegang, karena kalau tidak tegang bisa aja kita kelempar oleh hentakan tali itu. Kenapa mesti tegang? Karena kita tahu kapasitas tambatan yang kita tambatkan di webbing itu pun ketahuan, dan kita yakini bahwa ini sebagian nyawa gua bergantung di webbing ini. Dan pastikan juga pijakan yang kita pijak itu yakin, karena selain kita punya mata, kita juga punya mata kaki. Nah, intinya ketika mata kaki kita sama mata kita bisa sinkron, intinya modelnya yakin. Gitu. Kita harus yakin sama tambatan yang sudah kita buat dan sama pijakan yang sudah kita jalani. Memang ada larangan ataupun pantangan untuk melintasi kawah ratu itu sendiri. Tapi di sini kita mencoba memperhatikan aturan-aturan yang memang sudah tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, untuk aturan yang tertulis kan dilarang melintasi kawah ketika memang gas beracunnya itu mulai naik, ataupun dilarang melintasi kawah ketika melewati jam yang sudah ditentukan. Dan untuk kawah ratu itu sendiri, kawah ratu itu masih dikatakan normal ketika masih di bawah jam 11. Ketika sudah di atas jam 11 itu tidak dianjurkan untuk melintasi kawah. Seperti itu. Dan untuk melintasi kawah itu sendiri, kita butuh persiapan. Salah satunya kalau kita bawa kain segitiga ataupun bahan ataupun masker, itu cukup dibasahi oleh air, karena fungsi air itu bisa menghambat gas-gas atau udara yang tercampur belerang, minimal bisa mengurangi. Dan untuk melintasi kawah itu sendiri harus dipercepat langkahnya dan hati-hati pula, karena ada larangan juga tidak boleh terlalu lama duduk diam di kawah dan tidak boleh jongkok terlalu lama juga, karena bisa menimbulkan kematian. Harapannya itu, karena oksigen yang kita hirup itu sifatnya berada di bawah dari kawah itu sendiri. Jadi tidak boleh jongkok ataupun duduk terlalu lama di daerah kawah itu sendiri. Untuk menentukan di mana posisi kita di hutan, biasanya kita bernavigasi. Bernavigasi bisa banyak menggunakan teknik. Ya, yang kita pakai di Gunung Salak, kita menggunakan teknik orientasi medan terbuka dengan resection. Resection adalah gimana kita menembak 2 atau lebih titik ketinggian. Dimana di saat di Gunung Salak kita menembak ketinggian yang pertama adalah puncak Sumbul, yang kedua puncak Salak 1. Dimana kita mendapatkan sudut dari Gunung Sumbul itu 50 derajat dan dari puncak Salak 1 70 derajat. Dari situ kita mendapatkan koordinat di mana kita berada saat itu di sekitar koordinat 06 derajat 45 menit 03 detik lintang selatan dan 106 derajat 42 menit 55 detik bujur timur. Iya, ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Emang harus banyak persiapan gitu, mulai dari olahraga, peralatan segala macem gitu ya. Emang ribet-ribet semua gitu menurut gue gitu. Apalagi kan gue pemula gitu kan. Ya tapi emang harus tuh dijalani gitu. Kalau misalnya kita pergi tanpa persiapan tuh emang bahaya gitu. Dan yang paling kita jaga di sana itu keselamatan gitu, bukan yang lain. Saudara-saudaraku para pencinta alam semesta, apa yang kamu lakukan itu sungguh luar biasa. Baik, nggak ada yang salah. Hanya saya ingin menambahkan, ketika kita berbicara tentang cinta alam, go green, yang paling utama adalah kita menanam pohon cinta dulu di hati kita. Lalu pohon cinta itu kita sirami dengan kebaikan dan kebajikan,
lalu pohon cinta itu tumbuh lebih besar dari raga kita sendiri. Bahwa sesungguhnya Go Green itu harus lahir dari seseorang yang telah mengenal cinta. Cinta itu siap dibebani, siap menanam, siap mengasihi, siap menyiram. Karena kelak cinta akan melahirkan rasa tidak mengenal lelah, dan cinta selalu memberi harapan tanpa berharap. Puncak adalah bukan tujuan utama dalam mendaki gunung, tetapi kembali pulang ke rumah dengan selamat itu adalah akhir dari perjalanan dan tujuan utama sebenarnya. Jika ada mahasiswa-mahasiswa yang menjadi aktivis lingkungan, ini dalam aspek idealisme seperti ini kami sangat mendukung. Tapi jangan lupa dengan tugas pokok Anda sebagai mahasiswa.